Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak, Ibu dosen yang terhormat dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok B4 Praktikum Fisiologi Hewan akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang proyek kami yakni analisis suara katak Trachoporus rainuarti menggunakan software Audacity. Boleh di next. Di antara anggota kelompok kami ialah yang pertama ada Ciara Aulia Faiza, kemudian ada Jafir Ivandro, ada Khaira Ivana, kemudian Nur Aziza, lalu Renata Panjar Kirana, dan terakhir saya sendiri Ratu Mutia Ramadhani. Oke, pertama kita masuk ke pendahuluan. Katak dan kodok merupakan hewan amfibi yang masuk ke dalam ordo Anura. Katak dikenal memiliki sistem komunikasi vokal yang kompleks sebagai sarana komunikasi utama, terutama pada fase reproduksi, yakni untuk menarik perhatian pasangannya atau yang disebut juga sebagai mating call. Selain itu, katak memiliki jenis panggilan lain seperti advertisement call, panggilan secara agresif, dan release call. Nah, ketiga jenis vokal tersebut digunakan dalam konteks sosial yang berbeda. Lalu saya akan menjelaskan mengapa suara katak ini menjadi hal yang sangat penting untuk kami kaji. Suara merupakan suatu alat komunikasi utama bagi katak karena mereka berkomunikasi melalui vokalisasi. Berbeda dengan manusia yang mengandalkan banyak bentuk komunikasi, katak sangat bergantung pada suara untuk menyampaikan pesan. Suara katak juga memiliki beberapa fungsi penting, terutama dalam konteks reproduksi dan teritorial. Vokalisasi digunakan untuk menunjukkan status reproduksi, misalnya untuk menarik pasangan saat musim kawin. Lalu, organ yang berperan besar dalam menghasilkan suara adalah kantung suara atau vokal sac, dan organ ini umumnya dimiliki oleh katak jantan untuk membantu memperkuat dan memperjelas panggilan khas masing-masing dari spesies. Namun, dalam proses pengamatan di lapangan, pastinya terdapat beberapa kendala. Suara katak di alam seringkali bertumpuk dengan suara katak lain maupun suara lingkungan, sehingga akan sangat sulit dibedakan hanya dengan pendengaran manusia. Selain itu juga, pengamatan manual cenderung bersifat subjektif dan kurang akurat. Oleh karena itu, diperlukan analisis bioakustik secara digital untuk mendapatkan data yang lebih objektif dan terukur. Next. Lalu pada penelitian ini, teknologi yang kami gunakan adalah Audacity yang merupakan salah satu software gratis yang dapat digunakan untuk mengolah rekaman suara. Lalu dengan fitur noise reduction, kita bisa mengurangi suara bising seperti angin atau hujan di latar belakang. Lalu selain itu, Audacity juga dapat menampilkan visualisasi suara dalam bentuk gelombang dan spektrogram. Dan melalui visualisasi ini, data suara dapat dianalisis dan diukur dengan lebih presisi. Lalu fokus penelitian ini adalah katak pohon hijau atau Rhacophorus rainuarti, dan penelitian ini bertujuan untuk menghitung durasi suara, jumlah ketukan atau pulse, dan rentang frekuensi suara yang dihasilkan. Kemudian di sini terdapat metode, yaitu ada alat dan bahan yang kami gunakan. Pertama, alatnya yaitu ada aplikasi perekam suara, smartphone, perangkat komputer atau laptop, dan perangkat lunak Audacity. Kemudian untuk bahannya adalah data rekaman suara katak pohon hijau dalam format digital. Kemudian di sini ada langkah-langkah yang kami lakukan untuk penelitian ini, yaitu yang pertama alat rekam suara didekatkan ke area sekitar katak. Kemudian katak didokumentasikan untuk bisa diketahui jenis spesies yang sedang kami teliti. Kemudian hasil rekaman katak tersebut akan disimpan dalam file berformat MP3. Lalu rekaman suara katak diolah dan dianalisis menggunakan Audacity. File rekaman akan diekspor dan dilakukan pengurangan kebisingan noise reduction agar suara katak dapat terdengar lebih jelas. Kemudian rekaman tersebut dianalisis dengan menentukan parameter akustik meliputi call duration, call period, pulse number, interpulse interval, minimum frequency, maximum frequency, dan peak frequency. Di sini terdapat dokumentasi rekaman suara yang kami gunakan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemakaian aplikasi Audacity. Pertama, buka aplikasi Audacity, lalu untuk memasukkan file suara, klik tanda file dan juga ekstrak audio dari file manager. Nah, lalu file sudah akan masuk dalam aplikasi. Selanjutnya, untuk mengubah tampilannya, klik pada bagian atas, bagian titik 3 untuk mengubah seperti spektrogram dan visualisasi waveform. Untuk melakukan pembersihan suara, tekan Ctrl A dan tekan efek, lalu tekan noise removal and repair, lalu noise reduction. Selanjutnya adalah get noise profile. Lakukan langkah yang sama seperti yang tadi. Lalu klik OK untuk membersihkan suara. Pada bagian ini, suara sudah dibersihkan. Untuk mengetahui bagian call duration, select bagian yang memiliki suara jelas. Lalu, waktu akan tercatat di bagian bawah yang ditunjuk oleh anak panah. Untuk mengetahui bagian call period, select pada bagian awal call hingga ke awal call pertama hingga awal call kedua. Dan waktu akan ditunjukkan seperti sebelumnya. Untuk mengetahui interval, select bagian yang tidak memiliki call pada visualisasi. Dan waktu akan tercatat juga pada anak panah di bawah. Untuk menghitung pulse number, silakan lakukan perbesaran secara manual dan hitung pada bagian visualisasi waveform yang memiliki bagian yang tinggi. Selanjutnya, lakukan Ctrl A dan juga klik Analyze untuk melihat spektrum frekuensinya. Pada bagian kiri, ini merupakan minimum frekuensinya. Pada bagian paling kanan, merupakan maksimum frekuensi dari sampel. Dan pada bagian yang paling tinggi, merupakan peak frekuensi dari sampel yang dimiliki. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil analisis suara katak pohon hijau dengan menggunakan Audacity. Berdasarkan hasil analisis menggunakan Audacity, diperoleh 3 call duration dengan rata-rata sebanyak 1,379 detik. Selanjutnya, didapatkan call period dengan rata-rata sebesar 2,288 detik. Kemudian, didapatkan pulse number dalam 1 kali call duration dengan rata-rata sebanyak 8 kali, dengan rincian 9 pulse pada call duration pertama dan 7 pulse pada call duration kedua dan ketiga. Selanjutnya, terdapat interpulse interval, yaitu jeda antar call duration, yang dapat dilihat dari transisi call duration pertama ke kedua, sebanyak 0,987 detik, dan transisi call duration kedua ke ketiga, yaitu 0,831 detik, yang menghasilkan rata-rata sebesar 0,909 detik.
Selanjutnya ada peak frequency dengan rata-rata sebesar 2,093 Hz. Lalu terdapat minimum frekuensi rata-ratanya sebesar 77,67 Hz. Yang terakhir yaitu maksimum frekuensi dengan rata-rata sebesar 15.494 Hz. Baik, selanjutnya kita akan melihat dari aspek habitat dan perilaku. Spesies ini bersifat arboreal yang artinya menghabiskan mayoritas hidupnya di tajuk pohon. Mereka juga makhluk nokturnal atau hanya aktif di malam hari. Dari segi fisik, katak ini masuk dalam kategori ukuran sedang hingga besar, yang nanti akan berpengaruh pada kualitas suaranya. Kemudian, secara visual, katak ini sangat mencolok. Bagian punggung atau dorsalnya berwarna hijau dengan bintik hitam, sementara bagian perut dan selaput kakinya berwarna jingga atau kuning terang. Perhatikan juga detail wajahnya, di moncongnya cenderung runcing dengan mata yang besar menonjol. Salah satu ciri uniknya adalah tekstur kulitnya yang dualistik. Bagian punggungnya halus agar air mudah mengalir, sedangkan bagian perut dan pahanya itu agak kasar atau berbintil. Ini membantu mereka saat menempel di permukaan batang pohon yang lembab. Selanjutnya, kenapa sih struktur tubuhnya seperti itu? Disinilah aspek adaptasi berperan. Kemampuan memanjat yakni dengan selaput renang yang sangat berkembang, dan bantalan perekat di ujung jari memungkinkan mereka bergerak lincah di vegetasi tinggi. Selanjutnya ada vokalisasi. Menariknya ukuran tubuh mereka yang besar bukan tanpa alasan. Tubuh yang besar menciptakan rongga resonansi yang lebih luas. Hasilnya mereka itu bisa menghasilkan suara dengan amplitude yang kuat dan frekuensi rendah untuk berkomunikasi di tengah rimbunnya hutan. Selanjutnya, kesehatan vokal disebabkan dari lingkungan yang lembab sangat krusial bagi mereka karena membantu menjaga elastisitas kantung suara agar tetap efisien saat memanggil pasangannya. Jadi, setiap detail warna dan bentuk pada Rhacoporus rainuarti adalah hasil evolusi untuk mendukung kehidupan mereka di atas pohon. Dari penelitian ini, kami menyimpulkan bahwa analisis suara menggunakan Audacity menunjukkan bahwa katak pohon hijau atau Rhacoporus rainuarti memiliki rentang frekuensi yang luas, sehingga meningkatkan kejelasan sinyalnya pada jarak tertentu. Kemudian untuk performa vokalisasinya dipengaruhi oleh ukuran tubuh. Individu dengan rongga resonansi lebih besar cenderung akan menghasilkan amplitude lebih kuat dan frekuensi dominan yang lebih rendah. Penelitian ini membantu kami untuk mengidentifikasi fungsi akustik dalam interaksi sosial katak dan mendukung proses pembelajaran bioakustik secara praktis. Dan berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.